terkait dengan kasus viral yang orang kenalnya kasus Naya ya. Nama lengkap siapa Bu? Deasi Natalia Sinulinga. Siapa? Deasi Natalia Sinulinga. Apa? Deasi Natalia Sinulinga. Deasi Natalia Sinulinga. Deasi Natalia Sinulinga ya, atau dikenal dengan Naya ya. Di sini hadir tim pengacara dari Medan. Siapa namanya? Adirin Ali Tanjung. Siapa? Adirin Ali Tanjung. Ini sudah datang tim pengacara dari Medan. Satu lagi. Siapa? Faisal Agustian Bangun. Satu lagi dari mana? Medan. Siapa? Ya, ini tim pengacara dari Medan. Ini tim pengacara dari Solo. Siapa namanya? Dea Rum Saskia Putri. Siapa? Saskia Dea Rum Saskia. Tim pengacara Kopi Joni. Putri dan mana Indra? Cesa, mana Cesa? Ya. Oke. Bisa Ibu ceritakan apa keluhan Ibu? Suara gede. Suaranya kerasin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini meminta bantuan Bapak pengacara nomor 1 di Indonesia, Bapak Hotman Paris dan tim Hotman 911 untuk menangani kasus yang saya alami, yaitu kasus KDRT pada 20 Oktober 2020 dan penganiayaan 26 November 2020, dan yang paling khusus terutama kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak saya Kayla Arsila Syafira pada saat umur 3 tahun 10 bulan. Oke. Kejadian KDRT kapan? Kejadian KDRT 20 Oktober 2020. 20 Oktober 2020. Dilakukan oleh berapa orang? Terduga 3 pelaku. Dan apa yang dilakukan sama kamu? Mengeroyok kepala saya. Yang pertama datang dari belakang, satu pelaku membuka badan saya, mengunci, dan saya tidak bisa lari. Kemudian datang satu pelaku dari depan, memukul secara membabi buta kepala saya, menghantam dengan kepalan tangan. Lalu datang dari samping, memiringkan kepala saya ke kiri, hingga terasa leher saya terkilir, kepala saya memar dan terasa sakit di bagian Suaranya gedein lagi. kepala bagian kanan. Oke, terus? Habis itu? Kemudian pada tanggal 26 November 2020 dilakukan oleh satu orang pelaku, yaitu menyeret saya ke aspal, menginjak kaki saya dengan kuat. Saya dalam keadaan hamil 2 bulan, lalu meninju pipi saya, kemudian menjegal kaki saya sehingga saya terjatuh, terduduk ke aspal itu, sehingga saya mengalami sakit di bagian tulang ekor saya. Ibu sudah bikin laporan polisi di mana? Saya membuat laporan polisi di 20 Oktober 2020 KDRT di Polsek Percusetuan. Kemudian 26 November 2020 kasus penganiayaan oleh satu pelaku. Di Polsek mana? Di Polrestabes Medan. Polsek mana? Polsek Percusetuan. Medan. Iya. Itu yang sampai sekarang macet total ya? Iya. Ya? Itu yang macet total sampai sekarang. Alasannya apa? Alasannya udah diserahkan ke jaksa tapi belum P21. Nah, saya tanya apa masalahnya, kendalanya, saksi sudah ada, bukti sudah ada, bukti sudah ada. Terus saya dipersulit dengan alasan-alasan yang dengan penyidik yang sudah diganti, kemudian dengan alasan Bapak oknum polsek disebut baru diganti. Ya. Saya disuruh menunggu dari hari ke hari, bulan hingga sampai tahun ketiga. Dan sudah keluar SP2HP sudah ditetapkan 3 tersangka ya? Iya. SPDP. KDRT 3 tersangka dan penganiayaan 26 November. Mana SPDP? Sejak kapan ini? 27 Agustus 2021. Sudah Agustus sudah keluar SPDP ke jaksa ya? Ya, 3 tersangka. Ya. Ya, terus alasan Kapolsek tidak melimpahkan ke kejaksaan apa?
Alasannya saya di tengah perjalanan dijemput paksa dari rumah, kemudian saya dipenjara selama 3 hari di Polsek Percusetuan Medan dengan alasan saya mau di BAP dan diajak jalan-jalan, tapi kemudian saya Sebentar, dipaksa ini menarik nih. untuk Bentar dulu. Jadi ibu sudah bikin laporan polisi, sudah keluar SPDP ke jaksa bahwa 3 tersangka, tapi tiba-tiba ibu dijemput dijemput paksa oleh siapa? oleh Oknum dari Polsek atau mana? kepala Kapolsek Polsek mana? Kapolsek Nah, enggak itunya. Polsek Percusetuan. Apanya? Polsek Percusetuan. Saya ulang lagi, Ada ulang. 10 sampai Jangan 13. sebut nama. Oh iya. Oke. Sekali lagi, ibu saya sudah bikin laporan polisi, sudah ada tersangka. Terus ibu dijemput, gimana cara ceritanya nih? Saya pada jam 8 malam tanggal 10 September 2021 dijemput paksa di rumah dengan Dijemput alasan paksa oleh oknum kepolisian dari Polsek mana? Polsek Percusetuan Medan. Dijemput, apakah ada laporan polisi atau cuma dijemput begitu aja? Dijemput begitu saja, tidak ada surat penahanan. Dijemput begitu saja tanpa ada surat penahanan? Iya. Terus saya sudah dijemput? Dijemput, saya dibawa, dipegang tangan saya yang kanan untuk masuk ke mobil dengan alasan mau di BAP dan habis itu jalan-jalan, habis itu bisa dibawa pulang. Dipulangkan malam itu juga janjinya seperti itu. Janjinya mau dibawa jalan-jalan akan dipulangkan malam Iya, itu. iya. Kenyataannya? Kenyataannya saya di situ dipaksa untuk tekan surat damai, habis itu saya nggak mau, saya dimasukkan ke dalam penjara. Ibu nggak mau tanda tangan surat damai dengan Iya. para tersangka Ya, karena nggak mau dimasukkan dalam tahanan. Berapa hari? 10 sampai 13 September, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, padahal tidak ada laporan polisi. Ya, tidak ada Ya. surat penahanan. Terus kenapa bisa ibu akhirnya dilepas? Saya berterima kasih kepada Bapak Ketua Kaum Bungsu Pengacara Hakim Advokat dan kawan-kawan Bapak yang diketuai oleh Bapak Irsyad Mahmud Lubis, sangat Oke. berjasa kepada saya. Jadi ibu ditahan 3 hari tanpa ada laporan polisi. Kemudian karena ibu tidak mau berdamai. Iya. Ini di mana ini? Oleh siapa ini? Polsek? Polsek mana? Polsek Percusetuan Medan. Polsek Polsek Percusetuan. Percusetuan Medan. Iya. Mohon agar Bapak Kapolda Sumatera Utara dan juga Propam Polda Sumatera Utara untuk memperhatikan keluhan ini. Oke, terus ini masuk semua nanti deh. Ya terus? Terus saya nggak mau, saya dimasukkan ke dalam jeruji besi ya, saya penjara. Di situ saya mendapat berbagai tekanan dan siksaan. Dengan mulai saya tidak diberi makan secara normal 3 kali sehari, saya dikasih nasi putih dengan lauknya tidak wajar ya sebenarnya, tidak seperti tahu goreng aja gitu. Terus saya tidak dapat memberi ASI kepada bayi saya selama 3 hari, sampai bayi saya yang baru lahir sampai biru dan terus menangis di rumah. Dan mama saya berusaha untuk datang ke Polsek Percut pada malam pertama saya ditahan, tapi dibilang orang gila, gak dikasih masuk ke dalam polsek. Padahal mama saya cuma ingin menyusul supaya bayi saya dapat ASI, itu aja sebenarnya. Jadi ibu ditahan oleh Polsek Percusetuan Medan karena ibu nggak mau berdamai dengan 3 tersangka. Oke, tidak mau berdamai. Terus akhirnya ibu dibantu oleh puluhan para pengacara di Medan, akhirnya tahanan luar. Pengacara kaum. Oke. Dan laporan ibu tanggal berapa? Laporan Polisinya tanggal 28 untuk kasus 3 tersangka, ya. kejadiannya 20 Oktober, saya laporkan 28 Oktober 2020 karena tidak ada itu. SPDP tanggal berapa? SPDP sudah keluar tahun 2021. Halo Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Propam Sumatera Utara, Bapak Kapolrestabes Sumatera Utara, khususnya Medan, Kapolrestabes Medan. Ini bagaimana nih nasib keluargamu ini? Ya. Mohon perhatian dari Bapak Kapolri dan juga dari Kadif Propam Mabes Polri. Ini sudah viral kasus Naya. Nama lengkap siapa? Ya, Natalia Sinulinga. Ya, yang kasusnya terkatung-katung, dia bahkan pernah dijemput karena tidak mau berdamai, ditahan 3 hari di Polsek Percusetuan. Ya, saya yakin, saya pengagum Bapak Kapolri akan segera mengusut ini secara tuntas. Salam Hotman 911. Terus apa lagi? Kemudian saya
ditawarkan uang damai. Saya nggak mau. Ya, nggak mau juga. Lalu penyidiknya Yang nawarkan siapa? oknum Polsek Satuan Medan yang Ya. sebagai penyidik kasus saya tadi. Ya. Terus akhirnya, Penyidiknya pindah ke Polsek lain. oke, terus katanya, Kemudian saya selalu disuruh bertanya untuk siapa penyidik saya, tapi tidak diberitahu. oke, terus katanya alasan mereka selalu Jika saya kejaksaan tidak melimpahkan atau gimana? saya tanya tentang kasus saya lagi, saya datang ke Polsek Percut. Kemudian penyidiknya saya tidak dapat siapa penyidik kasus saya. Terus jika saya terus bertanya, saya diancam nanti saya akan dibuat jadi tersangka. Ya, oke. Kita ringkas ulang, ya. Ini to the point ya, biar ini yang masuk kemana-mana ya. Jadi ibu di KDRT tanggal berapa? Tanggal 20 Oktober 2020. Oleh 3 orang pelaku. Kemudian ibu diseret kemana? 26 November 2020 saya diseret ke aspal, dipijak, pipi saya ditumbuk, kemudian saya dijegal kakinya supaya jatuh ke bawah. Ya, ibu kemudian lapor di Polsek Percut Satuan Medan. Polsek Percut Satuan Medan. Oke, dan tapi kemudian Yang kasus penganiayaan satu pelaku yang 26 November saya laporkan ke Polrestabes, tapi dilimpahkan ke Polsek Percut. oke, secara tiba-tiba ibu dijemput Ya, dijemput paksa pada oleh oknum Polsek Percut Satuan Medan, dijemput paksa, disuruh berdamai, disuruh berdamai. tapi ibu nggak mau, akhirnya dimasukkan ke tahanan 3 hari. Ya, saya dipaksa cap stempel di jari untuk berdamai, saya nggak mau. Nggak mau juga. Ya, Kemudian saya mau ditawarkan uang damai sebesar 20 juta rupiah. tapi ditawarkan uang damai sebesar 20 juta oleh siapa? oleh penyidik kasus saya. Ibu nggak mau. Saya Ya, nggak mau. sudah keluar SP2HP, sudah tersangka, dan sampai hari ini sudah berapa tahun ini Bu? Sudah tahun ketiga, Pak. Sudah tahun ketiga, status tersangkanya mengambang. Jadi mohon kepada pertama Kapolda Sumatera Utara, Kadif Propam Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, juga Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, ya. Mohon ditanyakan kepada Kajari Medan apa yang terjadi atas laporan polisi dari Ibu Naya, nama lengkap siapa? Ya, si Natalia Sinulinga. Di Medan, yang ada katanya dugaan, katanya apakah benar bahwa alasannya kejaksaan tidak mau melimpahkan atau gimana? Alasan dari Polsek Percut katanya dari kejaksaan belum P21 katanya. Oke. Itu yang pertama. Laporan polisi yang kedua Laporan polisi yang kedua tentang penganiayaan tentang pemerkosaan. Udah tadi, udah. Yang pemerkosaan. Pemerkosaan anak. Kemudian saya pindah ke kos di Jalan Karya Wisata Medan Johor. Ya. Di situ saya mengalami anak saya Kayla Arsla Jafira belum genap 4 tahun mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Terkait di tempat kos tersebut. Ya. Oknum 2 pelaku. 2 pelaku. Maksudnya putrimu diperkosa atau gimana? Iya, diperkosa. Saya yakin itu diperkosa. Ya. Soalnya lukanya menganga dan ada robekan di Kata-katanya di dalam. Ya, terus ada luka robekan dan kenapa? luka robekan dan Ada yang melihat nggak waktu diperkosa? saya sendiri melihat saat oknum satu memakaikan celana, anak saya memasangkan celana, kemudian memakaikan tas ransel seolah-olah anak saya sedang bermain. Kemudian satu pelaku yang di dekat anak saya langsung berlari menuju kamar mandi. Terus ibu laporan polisi. Saya masih berusaha berpikir positif, tapi ketika anak saya merintih kesakitan, bunda sakit baru saya lihat situ kulitnya langsung ada. Terus ibu lapor polisi. Ya, saya berusaha untuk supaya itu bukan kasus pelecehan seksual. Saya pergi visum dulu memastikan. Saya pergi visum dulu ke Rumah Sakit Negara Sejati untuk memastikan bahwasanya itu
luka yang bagaimana. Iya. Terus dokternya bilang sesuai SOP Bu, kami harus ada surat laporan polisi dulu baru bisa visum. Kemudian saya nggak dikasih izin ya di rumah sakit itu karena dokter nggak mau karena nggak ada surat laporan polisi. Kemudian saya pergi ke rumah sakit Damalik Medan seperti itu juga, dan ada bapak polsek polsek Delitua datang untuk visum. Kemudian nggak ada Jadi sudah divisum belum? belum Belum menolak. divisum. Dua rumah sakit tersebut menolak. Apa? Laporan aman, Polres Medan ditolak. Saya kemudian ke Polrestabes Medan mau buat surat laporan polisi tapi ditolak. Begitu. Iya. Sampai hari ini laporan polisinya nggak diterima. Enggak ada surat laporan polisi. Saya nggak dikasih izin.